Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Nah, baik teman-teman, malam hari ini seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita selalu membahas mengenai manfaat flavanool untuk kesehatan. Kalau setiap hari Rabu kita juga sudah membahas mengenai bisnis ataupun keuntungan ya dari bisnis FAI. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya, karena memang penyakit ini menjadi penyakit, bisa dibilang penyakit mematikan dan mungkin berada di urutan teratas dalam kategori penyakit mematikan di dunia, yaitu adalah penyakit stroke ya. Oke, baik teman-teman, nanti seperti biasa Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir ya. Oke, baik. eh Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, dokter kesayangan kami yang sudah ahlinya mengetahui mengenai patologi manusia dan juga manfaat dari Cocoa Flavano. Baik, saya panggilkan untuk pembicara kita, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, baik. Dokter, untuk malam hari ini topik kita adalah stroke ya dok ya. Nah, Ya. penyakit stroke ini penyakit mematikan teratas juga ya dok ya? Apakah juga nomor satu atau nomor berapa nih dok kalau stroke ini? Sejauh ini sih masih juara utama ya, juara umum. Juara umum. Oke, baik Dokter Winda, sudah saya share untuk materinya ya. Kalau begitu teman-teman seperti biasa, selama Dokter Winda menjelaskan, saya izin untuk mematikan mikrofonnya ya, agar teman-teman yang lainnya tidak terganggu. Kalau begitu, silahkan Dokter Winda. Oke, thank you di semangat pagi, selamat malam teman-teman FID seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan ya semuanya ya? Syukurlah, bagus, 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 mantap. Nah, topik yang mau saya bawakan hari ini itu adalah tentang stroke. Nah, tadi sebelum teasernya nih sedikit tadi kan sempat dibahas sama Diana. Stroke ini memang adalah penyakit, salah satu penyakit yang memang masih tertinggi ya, tertinggi penyebab kematiannya. Tidak hanya di Indonesia aja, tapi di dunia. Karena memang banyak sekali ya, banyak sekali penderita stroke gitu. Nah, ini kita mau bahas dan saya rasa sih sebenarnya mungkin teman-teman udah pada familiar ya dengan stroke, cuman ya itu kadang-kadang ya kan, familiar sih familiar, tapi sebenarnya sejauh mana sih kita mengenal stroke, sejauh mana sih kita sudah melakukan pencegahan-pencegahan supaya jangan sampai kena stroke ini. Nah, ini yang mau kita bahas ya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin stroke, stroke itu apa sih sebenarnya? Nah, stroke itu teman-teman nggak cuman soal masalah mengalami kelumpuhan atau sebagian-bagian tubuhnya itu mengalami kelumpuhan atau ada masalah di kepala gitu ya. Nggak semata-mata seperti itu. Jadi stroke itu sebenarnya adalah salah satu masalah pada yang terjadi di otak gitu ya. Nah, dikatakan stroke. Jadi kalau misalnya masalah di otak ini sebenarnya ada banyak ya. Perdarahan otak pun sebenarnya ada macam-macam teman-teman. Nggak cuma stroke doang. Jadi yang stroke ini yang mana? Stroke ini itu adalah suatu gangguan fungsi saraf yang terjadinya tuh akut, cepet ya, cepet tiba-tiba gitu, tiba-tiba langsung terjadi gangguan fungsi saraf. Nah, kenapa bisa sampai terjadi gangguan fungsi saraf ini? Karena terjadi masalah pada peredaran darah otaknya ya. Karena terjadi masalah pada peredaran darah otak, terus tiba-tiba terjadilah gangguan fungsi saraf. Dan ini terjadinya akut cepat ya, dalam beberapa detik atau dalam beberapa jam. Nah, gejala yang timbul nanti akan sesuai di daerah mana di otak yang mengalami gangguan. Slide. Nah, ini dia ya. Kalau data dari 2019, kenapa kita pakai 2019? Karena memang beberapa tahun belakangan tuh agak sedikit nggak begitu valid karena kan kita baru habis pandemi ya. Jadi apa sih namanya? Pasti terkesan
meninggal karena COVID lah yang tertinggi. Padahal kan karena kebetulan sedang pandemi saja. Nah, tapi terlepas dari itu, memang masih stroke yang penyebab kematian tertinggi kalau di Indonesia. Ya, keduanya itu jantung. Sebenarnya sih itu gonta-ganti sih ya, biasanya tiap tahun ganti-gantian kadang jantung. Cuman memang belakangan ini stroke tuh agak sedikit lebih sering menduduki peringkat pertama, gitu ya. Slide. Nah, kalau di tingkat dunia ya, data World Stroke Organization itu bahkan mengatakan itu setiap 3 detik, teman-teman. Per 3 detik itu ada 12,2 juta, berarti 12.200.000 sekian kasus stroke per tahunnya, ya. Per tahun itu bayangin aja 12,2 juta. Itu bahkan masih lebih banyak ya dibandingkan seluruh penduduk DKI Jakarta, ya kan? Nah, ini terjadi per tahun. Jadi kira-kira tuh sekitar 1 dari 4 orang di dunia itu mengalami stroke. Kita kalau di rumah aja udah berlima, itu bisa 2 orang yang kena stroke. Ya, bahkan ini katanya diprediksi akan mengalami peningkatan sekitar 50% selama 17 tahun terakhir ya. Dan bahkan 18 dari semua penyebab kematian di dunia itu 86%-nya itu akibat dari stroke. Jadi memang angkanya itu sangat tinggi sekali. Ada 143 juta kasus kematian stroke setiap tahunnya. 143 itu kira-kira setengahnya loh, setengahnya rakyat Indonesia ya. Itu setiap tahun segitu meninggal karena stroke. Jadi memang stroke itu sangat tinggi sekali kasusnya ya. Slide. Nah, stroke ini mungkin teman-teman familiar sebenarnya ada 2 macam. Ya, ada yang stroke penyumbatan atau stroke iskemik namanya, sama satu lagi ada stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik ini yang lebih banyak ya, sekitar 85% lah kasusnya. Jadi memang mayoritas itu rata-rata jenis kalau kena serangan stroke tuh lebih sering kena yang iskemik ini. Tapi 15%-nya itu kena yang hemoragik atau perdarahan. Tapi jangan salah, walaupun lebih kecil, tapi ini biasanya lebih berbahaya yang untuk stroke hemoragik ini ya. Karena memang biasanya justru malah angka kematiannya lebih tinggi pada stroke hemoragik. Slide. Nah, siapa saja yang beresiko untuk kena stroke? Nah, bahkan faktor resiko dari stroke ini pun dibagi 2 lagi, teman-teman. Ada yang masih bisa dimodifikasi, ada yang nggak bisa dimodifikasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Slide. Nah, faktor-faktor yang masih bisa dimodifikasi, apa yang tidak bisa dulu ya, kita mulai dari yang nggak bisa dimodifikasi. Yang ya kalau kita punya faktor ini ya no choice, kita memang punya resiko ya. Mulai dari faktor usia. Semakin bertambah usia kita, maka resiko kita akan semakin tinggi untuk terkena stroke. Terus juga jenis kelamin. Faktanya wanita itu lebih beresiko untuk terkena stroke dibandingkan pria. Lalu juga bisa juga karena faktor suku. Ya, suku kan kita nggak bisa merubah ya suku kita ya. Beberapa suku tertentu itu punya resiko juga lebih tinggi untuk terkena stroke. Biasanya ini dipengaruhi karena memang kultur dan budayanya ya, sehingga akan mempengaruhi nanti gaya hidup, sehingga ya biasanya akan bisa beresiko untuk meningkatkan faktor resiko untuk terkena stroke tersebut, dan juga tentunya riwayat keluarga ya. Ya kan tentunya nggak bisa ganti ya, ganti orang tua kan nggak bisa. Jadi yang kalau umpamanya bagi kita yang memiliki keluarga atau lebih tepatnya bahkan orang tua kita ada yang punya riwayat stroke, maka kita juga beresiko untuk terkena stroke. Tapi bukan berarti kalau kita sudah punya faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi ini, itu kita sudah pasti akan kena stroke. Belum tentu juga, karena apa? Masih ada faktor-faktor yang masih bisa dimodifikasi. Kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi ini bertemu dengan faktor yang bisa dimodifikasi, nah sama-sama kejadian, udah resikonya malah makanya bisa jadi semakin tinggi. Makanya masih ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa kita jaga supaya resiko kita tidak semakin bertambah. Apa aja? Slide.
Nah, faktor-faktor resiko yang masih bisa dimodif apa aja nih? Hipertensi. Hipertensi, kita tahu hipertensi itu resiko banget untuk terkena stroke, ya kan? Nah, tapi bukan berarti hipertensi itu nggak bisa dikontrol juga. Hipertensi bisa kok dikontrol ya, walaupun kita punya resiko hipertensi, punya riwayat hipertensi, tapi kalau kita rutin konsumsi obat hipertensi, terus juga kita jaga makan, jaga istirahat kita, jaga stresnya, ya, maka tekanan darah kita juga bisa lebih stabil, lebih terkontrol sehingga resiko kita untuk terkena stroke juga bisa berkurang. Lalu diabetes, tentu ya, diabetes kan kita tahu ibu dari segala macam penyakit, termasuk salah satunya stroke juga ya. Diabetes bisa beranak stroke jadinya. Nah, tapi sama juga seperti halnya hipertensi. Diabetes kalau seandainya terkontrol ya gula darahnya bisa dijaga tetap bagus, itu bisa kok mengurangi resiko terjadinya stroke. Terus juga kolesterol tinggi sama juga. Ini bisa juga dijaga ya. Terus juga mungkin faktor-faktor lain seperti merokok ya, terus juga makan ya, perilaku makan, terus aktivitas fisik ya, kalau kita kurang aktivitas fisik, mager-mager ya resiko kita tentu akan semakin tinggi untuk terkena stroke. Ya jangan salah, males-malesan juga bisa loh bikin kita jadi terkena stroke. Jadi harus mulai beraktivitas fisik ya dari sekarang. Lalu juga obesitas tentunya. Kalau kita kelebihan berat badan, nah ini juga bisa berpengaruh ya dan bisa meningkatkan resiko juga untuk terkena stroke. Nah, resiko-resiko ini, faktor-faktor resiko ini masih bisa kok dimodifikasi ya, supaya tidak semakin menambah persentase kemungkinan kita untuk terkena stroke. Slide. Nah, ciri-cirinya kalau umpamanya nih kita terkena, waduh, kayak ini serangan stroke deh. Nah, karena kan stroke ini teman-teman semakin cepat ditangani, maka eh, gejala sisanya itu bisa lebih minimal gitu. Recovery-nya itu bisa lebih cepat. Jadi kalau bisa kita cepat mengenali oh ini gejala stroke, maka kita juga bisa cepat mengambil suatu tindakan gitu ya. Nah, gejalanya apa saja? Tadi intinya adalah gangguan fungsi sarafnya itu harus akut, teman-teman. Artinya apa? Mendadak, tiba-tiba merasakan kelemahan atau mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki, dan ini biasanya satu sisi. Ya, kanan-kanan semua, kiri-kiri semua, contohnya, gitu ya. Terus bisa juga mengalami kebingungan yang mendadak, linglung, tiba-tiba tuh linglung, bingung, terus juga mau ngomong juga tiba-tiba ngomongnya jadi nggak bisa bener gitu ya, celat gitu. Terus juga kayak ya linglung ya, lebih ke linglung dan juga ngomongnya juga bermasalah. Terus bisa juga mengalami dari segi pandangan juga bisa terganggu ya. Matanya tuh bisa penglihatannya terganggu. Terus otomatis namanya juga umpamanya nih kita kebetulan lagi beraktivitas ya, di tengah aktivitas terus tiba-tiba mengalami kelemahan sebelah sisi tubuh secara mendadak tadi, biasanya juga kita otomatis kalau kita kebetulan lagi berdiri atau lagi jalan gitu ya, itu biasanya langsung berat tiba-tiba ya, bisa sampai terjatuh ya, jadi kita sulit berjalan, bisa sampai jatuh, kehilangan keseimbangan ya. Terus biasanya juga bisa juga disertai dengan pusing atau vertigo. Atau bisa juga mengalami sakit kepala parah yang tiba-tiba sakit banget kepalanya, nggak tahu kenapa. Nah, ini kalau untuk sakit kepala yang parah ini, itu biasanya arahnya lebih kepada stroke hemorrhagic. Kalau yang stroke iskemik itu lebih kepada pusing. Ya, pusing, vertigo, itu lebih arahnya lebih ke yang iskemik. Tapi kalau yang hemorrhagic itu biasanya tiba-tiba tuh sakit kepalanya sakit sekali seperti di apa namanya ya? di ditekan gitu ya, diikat, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit kepala. Nah, itu biasanya juga bisa dicurigai juga arahnya kepada stroke hemorrhagic. Nah, kalau kita ketemu nih ngelihat melihat tanda-tanda seperti ini harus langsung tek curiga jangan-jangan stroke. Nah, ini langsung cus segera cari pertolongan supaya bisa segera ditangani untuk meminimalisir kerusakan yang lebih luas. Slide.
Nah, tapi tetap ya, intinya adalah gimana caranya mencegah. Karena teman-teman percaya deh, saya rasa juga teman-teman juga, nggak usah saya bilang percaya juga ya, tapi mungkin teman-teman sudah banyak melihat deh ya, di sekitar kita mungkin ada saudara, keluarga, atau mungkin tetangga, atau teman ya, yang kena stroke itu gimana? Gak enak banget teman-teman ya, sangat nggak enak, ditambah juga ibaratnya kalau zamannya saya dulu apa eh, di rumah sakit gitu ya, zaman waktu sekolah, pokoknya ibaratnya stroke itu adalah salah satu penyakit yang bikin bangkrut, ibarat kata gitu. Kenapa? Mau kerja susah, udah susah, biasanya terganggu. Biasanya akhirnya lama-lama jadi nggak bisa kerja. Sedangkan biaya pengobatannya tinggi. Nah, udah deh, malah ngabisin semua simpanan kita. Makanya jadi lebih baik kalau bisa cegah deh ya. Cegahlah stroke ini. Caranya gimana? Kalau kita kelebihan berat badan, yuk mulai kita turunin berat badan. Tapi nggak harus yang langsung drastis-drastis, pengen yang cepet turunin berat badan yang ada nanti badannya malah kaget dan malah beresiko naik lebih tinggi lagi. Turunkan berat badan dengan apa namanya, jangan asal-asal mau cepet aja, tapi bertahap tapi konsisten. Terus juga kalau bisa, kalau memang sudah punya faktor resikonya, kalau bisa stop aja deh merokoknya ya. Punya faktor resiko tapi masih merokok, itu kayaknya nambah-nambahin resiko ya. Jadi kalau bisa di stop, mendingan stop aja deh ya, untuk ngurang-ngurangin. Terus juga mulailah olahraga ya, mulai diganti daripada ngerokok, mendingan olahraga ya kan, treadmillan ya kan, angkat-angkat beban, tapi nggak usah beban yang tinggi-tinggi ya, atau nggak jogging, jalan pagi, itu berenang, itu jauh lebih bagus dan lebih menyehatkan, dan kontrol stresnya ya, tentunya sering sekali mungkin terlihat sehat segala macam, tapi ternyata tiba-tiba kena serangan stroke gara-gara apa? Ternyata berpikiran adalah yang bikin stres ya. Kalau kita stres teman-teman, tubuh kita tuh jadi nggak balance, nggak seimbang. Dimana ini akan mempengaruhi nanti juga aliran darah. Ya, kalau aliran darah kita terganggu dan posisinya di otak seperti tadi, itu bisa memicu stroke. Dan tentunya nggak lepas dari makanan juga. Apa yang masuk ke dalam mulut kita ini harus dijaga ya. Banyakin makan buah dan sayur ya teman-teman. Banyakin lagi makan buah dan sayurnya. Nah, tapi dikurangi nih untuk yang makan makanan tinggi garam, tinggi lemak, apalagi alkohol, itu kurangin kalau bisa, malah stop alkoholnya. Ya, fine. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Coco Favanol. Ada varian yang original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal fluorovenol, kita akan ngomongin kepalanya nih, yang namanya adalah polifenol. Polifenol ini kan sebenarnya terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan ya. Jadi otomatis fluorovenol pun itu juga punya manfaat sebagai antioksidan juga. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu aja manfaatnya, teman-teman. Nggak cuma sekedar sebagai antioksidan saja. Tapi kandungan fluorovenol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga ya. Jadi ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, sekitar 2 sampai 6 jam, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah, di mana ini akan memberi dampak aliran darah yang bisa lebih lancar. Tapi memang ini pun agak tricky karena nggak gampang untuk mendapatkan kadar flavonoid yang tinggi ini dari dalam kokoa. Karena biasanya proses pengolahan kokoa ini sendiri pun itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya dibutuhkan nih metode pengolahan ya bubuk kokoa yang khusus supaya bubuk kokoanya ini bisa tetap mengandung kadar flavanol yang tinggi. Slide. Nah, untungnya di sini perusahaan kita itu Berkelbot udah ketemu nih gimana caranya supaya bubuk kokoanya ini yang telah diproses tersebut itu bisa tetap
memiliki kadar flavanol yang tinggi. Nah, metode yang mereka gunakan ini bahkan sudah dipatenkan, teman-teman, karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awal dari kakaonya, di mana hasil dari produksi dengan metode tersebut itu sudah diberi brand, bahkan diberi brandnya tuh Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga bahan-bahan lainnya juga yang bisa bagus banget untuk baik untuk pencegahan stroke, bahkan juga untuk terapi setelah kena serangan stroke. Salah satunya adalah Centella asiatica. Centella asiatica itu atau daun pegagan memang punya manfaatnya sih belakangan ini sering digunakan terutama untuk skincare ya, karena dia bagus sekali efek anti-inflamasinya. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman. Dia aja bagus loh Centella asiatica ini ternyata untuk kasus stroke. Nah, pada kasus stroke itu kan tadi ya terkena masalahnya itu adalah di otak, di mana akibatnya fungsi-fungsi otak juga bisa berdampak ya, seperti daya ingat, fungsi kognitif. Nah, ternyata Centella asiatica itu dapat membantu untuk meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif secara keseluruhan, di mana ini bisa banget membantu meningkatkan kemampuan kognitif pasien setelah serangan stroke. Slide. Lalu ada black garlic. Black garlic sih memang sebenarnya udah terkenal ya manfaatnya untuk kardiovaskular. Dia bagus banget untuk apa namanya? Untuk kolesterol, darah tinggi ya. Bahkan dia saking kuatnya tingkat antioksidannya, itu dia sering banget digunakan juga untuk mengatasi kanker, tumor dan juga miom. Nah, tentunya kalau untuk masalah persyarafan juga sering banget digunakan bawang hitam ini karena dia bagus untuk mencegah stroke, Alzheimer, bahkan bisa membantu untuk meringankan penyakit Parkinson juga. Ya, jadi memang kandungan di dalam black garlic ini itu bisa difokuskan pada pengurangan kerusakan atau kematian sel otak melalui sifat antioksidan dan antiinflamasinya, di mana ini bisa bekerja bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Ya, jadi apa senyawanya itu bisa membantu untuk meningkatkan kembali fungsi kognitif dan motorik setelah serangan stroke gitu ya. Jadi untuk mencegahnya bagus, bahkan kalau umpamanya udah keburu kena stroke-nya, untuk recovery-nya supaya kerusakannya lebih minimal, kerusakan sel otaknya lebih minimal sehingga bisa lebih cepat recovery, itu juga bagus banget dengan black garlic ini. Slide. Lalu juga ada kandungan lain seperti biotin ya atau vitamin B7 ini bagus untuk metabolisme tubuh ya. Dia bagus banget dia untuk meningkatkan kesehatan tidak hanya kulit, rambut, mata, hati tapi juga termasuk sistem saraf ya. Lalu ada juga vitamin C. Vitamin C kan kesannya untuk daya tahan tubuh aja ya. Oh tidak. Vitamin C itu dia bagus untuk menjaga struktur kolagen di mana struktur kolagen inilah merupakan suatu jenis protein yang menghubungkan semua jaringan serabut, kulit, urat, tulang rawan, dan juga jaringan lain di tubuh kita. Ya, jadi dia bagus sekali untuk menyembuhkan patah tulang, memar, pendarahan kecil, dan juga luka ringan. Di mana ini juga nanti bagus juga untuk menyokong regenerasi sel-sel otak dan juga sel saraf. Lalu juga ada extra protection juga kita tambahkan di cysteinnya karena cysteine ini merupakan membantu untuk meningkatkan produksi antioksidan yang kuat ya supaya bisa lebih melindungi tubuh lagi dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Kalau soal studi klinis sudah ada banyak. Ini ada salah satunya ya yang meneliti akan fungsi flavanol terhadap fungsi endotelium dan juga nitric oxide. Jadi ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium atau sel pembuluh darah dalam memproduksi nitric oxide yang cukup ya sehingga ini akan membantu sekali untuk menjaga elastisitas pembuluh darah di mana aliran darah pun jadi bisa lebih lancar. Slide. Lalu juga ternyata ada juga studi klinis yang sudah dipatenkan juga bahkan ya Cocoa ini untuk nurunin berat badan. Nah ini kan tadi kan salah satu juga untuk mencegah stroke adalah nurunin berat badan ya ke berat badan yang ideal. Nah ternyata Cocoa itu bisa menurunkan berat badan dengan cara
merangsang regulasi gen dalam dalam memetabolisme lemak ya. Jadi lebih kepada fat burner ya, pembakar lemak gitu. Jadi bukan bikin kita buang-buang air, tapi memang lebih kepada membakar lemak kita supaya menjadi energi. Slide. Bahkan sudah ada klaim kesehatan juga yang sudah di-approve oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan bahwa kokolfavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan FDA pun bahkan mengatakan bahwa kokolfavanol ini bahkan bisa membantu untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, termasuk salah satunya stroke. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan ini, EFSA dan FDA menganjurkan anjuran konsumsinya, yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau mau kita rangkum, manfaat dari flavanol utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular ya, mulai dari menjaga tekanan darah, tingkat kolesterol, dan juga kadar gula darah. Tapi karena basically dia juga adalah antioksidan, jadi dia bagus juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid ini dia lebih rekomen memang terutama untuk yang memang sudah punya masalah kardiovaskular ya, karena DTM liquid ini adalah gabungan dari Cocovacano, Centella asiatica, dan juga black garlic. Jadi kemampuannya dalam meningkatkan fungsi kardiovaskular juga triple power. Ditambah dengan manfaat-manfaat lain seperti lebih memperlancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, NutriFlow ini itu mungkin lebih kepada yang teman-teman yang pengen nurunin berat badan, tadi ya, pengen aktif, kan harus lebih banyak bergerak kan, lebih meningkatkan aktivitas fisik, nurunin berat badan. Nah, ini boleh nih dibantu juga dengan NutriFlow, karena NutriFlow ini dia diformulakan itu khusus memang untuk metabolisme ya, metabolisme supaya metabolisme kita tuh bisa lebih efektif ya, metabolisme lemak dan protein menjadi energi sehingga penyerapan nutrisinya pun bisa lebih optimal ya, tapi tidak perlu berlebihan. Selain itu juga NutriFlow juga ada extra protectionnya juga ya, dia membantu memperkuat daya tahan tubuh dan juga melindungi sel dari stres oksidatif. Tentunya dengan tetap juga menjaga fungsi dari kardiovaskular kita. Tapi teman-teman juga bisa gunakan NutriFlow ini untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement, pengganti makan ya, pengganti sarapan atau pengganti makan malam atau mungkin sebagai pilihan snack yang lebih sehat. Slide. Nah, untuk aturan konsumsinya kita bergerak pada yang dianjurkan oleh eh EFSA dan FDA ya. Tadi kan katakan 200 miligram ya, 200 miligram flavanol. Nah, untuk mendapatkan 200 miligram flavanol itu teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 gram ya, 3 gram yang original ya. Tapi kalau mungkin kurang ya boleh kalau ditambah nggak ada masalah, itu kan minimum ya, minimalnya itu 3 gram. Nah, mungkin kalau mungkin butuhnya lebih tubuhnya bisa di 5 gram, 10 gram, 15 gram boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid, ini mungkin memang tadi ya, lebih rekomen memang kepada yang memang sudah punya masalah dengan sirkulasi darah, ya, dengan kardiovaskular. Nah, ini boleh nih konsumsinya 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Jangan lebih dari 2 saset ya kalau bisa teman-teman ya. Karena kan tetap aja ya, walaupun pemanya sesuatu yang baik sekalipun, kalau berlebihan juga kan bisa jadi nggak baik juga ya. Jadi maksimalnya kalau untuk liquid ini 2 saset aja. Nah, nanti kalau kira-kira kok dok 2 saset saya masih belum cukup berasa ya. Oh, mungkin tubuhnya memang masih kurang. Tapi jangan ditambah dengan saset ketiga. Tambahkannya tadi dengan yang original aja. Atau teman-teman boleh nambahin juga dengan yang NutriFlow. Slide.
Nah, kalau yang Nutriflow ini, teman-teman itu bisa konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari. Tiap konsumsi itu dengan menyeduhnya 15 gram ya, sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, ini airnya mau berapa banyak pada dasarnya bebas, mau sedikit, bikin dari kental, bebas. Atau mau lebih encer, terserah selera, tergantung selera teman-teman aja. Nah, Nutriflow ini bahkan teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti makan, pengganti sarapan atau pengganti makan malam, ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai penyakit stroke ya. Baik, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita kasih tanya jawab, nah ini pesertanya sudah mungkin sudah hampir terkumpul semua ya. Saya izinkan untuk menyalakan kameranya. Teman-teman mungkin bisa menyalakan kameranya bagi yang baru pertama kali bergabung. Yang baru pertama kali mengikuti Zoom Seminar Kesehatan Dokter Winda. Silahkan teman-teman kita lihat bareng-bareng ya. Oke, yang baru pertama kali gabung ya, ada Bapak Samuel. Bener ya Pak ya, baru pertama kali gabung. Ada Bapak Sapriadi, ada Bu Meli, halo. Ada Bapak Sultan Abraham, Bapak Hamdi atau Ibu Hamdiana ya, baru bergabung. Jadi ada Ibu Rosiana Palayu kan ini sepertinya minggu lalu sudah bergabung ya Bu ya. Jadi ini minggu kedua ya Bu ya. Oke, ada Bapak Sapriyadi, Ibu Meli, Bapak Sultan Abraham, dan juga Ibu Hamdiana. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mengikuti ya, tentunya ya. Nanti kita akan selalu ada acara. Nanti kita ketemu lagi di acara FAI selanjutnya. Oke, Dokter Linda, kita balik lagi ke sesi tanya jawabnya ya. Nah, ini boleh saya bacakan satu pertanyaan dulu. Setelah itu nanti saya akan memberikan informasi mengenai acara ya. Oke, untuk malam hari ini pertanyaannya ada dari Ibu Lina Rashid. Selamat pagi dok, mau tanya apakah produk Nutriflow bisa mengatasi penyakit lambung? Dan tanya lagi dok, kalau benjolan di payudara masih seperti biji nangka, apakah cukup minum produk Flavanol tanpa operasi? Silahkan dokter Winda. Oke, nah, apakah produk Nutriflow bisa mengatasi penyakit lambung? Nah, kalau ini sih sebenarnya ya, kalau mengatasi itu, kalau saya sih, kalau untuk lambung itu saya masih lebih prefer kepada original sih. Sorry, liquid. Kalau untuk yang lambung, karena liquid itu dia eh kan di bawah lidah. Jadi dia tuh nggak langsung kena ke lambung. Nah, jadi biasanya lebih nyaman bagi yang punya masalah lambung gitu. Nah, tapi untuk mengatasi penyakit lambung itu tidak instan ya, Bu ya. Jadi jangan disamakan seperti konsumsi obat mah gitu yang kita minum langsung nyaman. Biasanya di awal-awal itu tetap aja akan ada berasa lebih perih ya. Itu bisa jadi kumat karena kan walau bagaimanapun kan produk-produk flavanol kita ini itu dari kokoa, pure kokoa ya, pure kokoa. Jadi kokoanya asli gitu ya, bukan yang ekstrak, bukan ekstrak flavanol doang. Enggak, pure kokoa. Nah, kokoa itu memang ada asam-asamnya. Jadi memang bagi yang punya masalah lambung itu biasanya agak sedikit lebih tricky ya untuk konsumsinya gitu. Jadi bisa bisa agak sedikit nyeri. Cuman bukan berarti tidak bisa diatasi, tapi memang lebih takes time gitu ya. Jadi makanya biasanya untuk di awal-awal sih saya anjurkan itu minumnya itu setelah makan. Nah, kalau Nutriflow itu kan biasanya kan konsumsi Nutriflow itu memang sebagai pengganti makan. Berarti alias kalau minum Nutriflow itu lagi perut kosong. Makanya biasanya saya tidak rekomen konsumsi Nutriflow itu untuk yang memang punya masalah lambung gitu. Saya biasa lebih rekomen kalau nggak original atau liquid sekalian gitu. Tapi itu pun baik original maupun liquid tetap dikonsumsinya lebih baik di awal-awal, terutama itu setelah makan supaya lebih nyaman untuk lambungnya gitu ya. Nah, kalau untuk benjolan di payudara, nah ini saya
anjurkan begini. Jadi kalau benjolan di payudara kan itu kemungkinannya biasanya bisa dua ya, bisa ganas, bisa jinak gitu kan. Kalau seandainya ini sebaiknya sih dipastikan dulu ini ganas atau jinak. Kalau seandainya ganas itu sebaiknya segera diberikan tindakan ya. Kalau ukurannya masih sebesar biji nangka kan kebetulan sebenarnya masih kecil ya, berarti kan bisa diangkat, bisa langsung diangkat. Nah, tapi kalau seandainya nih kebetulan ternyata ini dia benjolannya jinak aja kok, nggak ganas, sebenarnya masih bisa, nggak harus operasi dulu. Jadi ibarat kata gini, bukan nggak perlu operasi sama sekali ya, tapi tidak perlu buru-buru untuk operasi gitu. Tidak ada urgensi untuk melakukan operasi gitu ya. Jadi kita boleh nih coba kita dengan flavanol dulu karena pada dasarnya kalau dia suatu tumor yang jinak, dia itu kan sebenarnya biasanya timbul akibat dari ketidakseimbangan hormon. Asalkan hormonnya bisa dijaga, ya, hormonnya bisa dijaga balance, terus juga faktor-faktor yang bisa memberi makan kepada tumornya ini itu bisa diminimalisir ya, ditambah dengan ekstra antioksidan yang kencang, itu tuh bisa ngecil sendiri dan bisa hilang sendiri sebenarnya. Masih bisa hilang sendiri gitu ya. Tapi bukan berarti tidak dipantau ya, tetap dipantau sampai benar-benar nanti dia hilang. Nah, tapi itu dengan catatan kalau itu jinak ya, kalau jinak. Kalau ganas sebaiknya segera ya, jangan ditunda-tunda karena kan ganas itu kan berarti kan dia numbuhnya cepat ya kan gitu. Nah jadi seperti itu, jadi kalau seandainya dia jinak tidak ada urgensi sih untuk operasi, jadi boleh ya konsumsinya flavanol dulu. Nanti flavanol yang mana dikonsumsi, boleh kombinasi liquid dengan original ya. Biasanya kalau seperti ini saya anjurkan minum liquid 2 saset ditambah dengan original mulai dari 5 gram. Kalau kira-kira 5 gram kurang bisa ditambahin jadi 10 atau 15 gram gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan ada dari Bapak Ibu Lina Rashid. Tanya lagi dok, ada juga orang kepalanya kena kelapa satu tundun dan kepala bagian atas lembek dan sekarang masih sementara di rumah sakit dan tidak sadar. Pertanyaannya kalau sudah sadar cocoknya minum produk yang mana ya dokter? Oke, kalau ngerasa bagian atas kepalanya lembek, mungkin ada perdarahan, tapi perdarahannya itu ibarat kata di luar tengkorak gitu ya, di luar tengkoraknya. Jadi antara kulit kepala sama tengkoraknya, di ruangnya itu. Kalau itu sih ibarat kata perdarahannya sih tidak terlalu berbahaya ya, tidak terlalu berbahaya. Karena kan di luar tengkorak ya, jadi dia nggak menekan, tidak menekan otak. Nah, tapi tetap harus dipastikan dulu ya. Harus dipastikan dulu ini apakah bukan berarti kalau perdarahannya ada di luar, di dalam pasti nggak ada, belum tentu. Make sure pastikan di dalam bagaimana. Karena terutama memang yang di dalam otaknya dulu, di dalam tengkoraknya ini ada perdarahan juga atau enggak. Takutnya ada. Kalau ada, pastikan pertama ya, itu perdarahannya harus berhenti dulu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada dia sudah sadar tapi masih ada perdarahannya, ya itu jangan dulu dikasih flavanol, ya jangan dulu dikasih flavanol. Pastikan dulu aja, make sure aja dulu perdarahannya sudah berhenti, ya. Jadi nanti tunggu dokter bilang, ya ini perdarahannya sudah berhenti kok, nanti tinggal lebih kepada recovery-nya aja. Oke, kalau itu udah boleh, baru boleh untuk konsumsi flavanol. Nanti yang dikonsumsi yang mana, sebenarnya yang mana aja boleh. Cuman kalau seperti ini saya sarankan kasihnya yang original aja dulu. Ya, mulai dari original. Step by step, jangan langsung terlalu kencang. Takutnya kalau terlalu kencang juga nanti dia kaget badannya ya. Jadi pelan-pelan mulai dari original. Originalnya mulai dari 2 kali 5 gram. Ya, 2 kali 5 gram, 2 kali 1 sendok teh. Ya, itu aja dulu. Nanti kalau udah pulang dari rumah sakit, mau ditingkatkan dosisnya boleh. Ya, tapi untuk awal-awal dengan catatan sudah tidak ada perdarahan dulu ya, boleh dikasih original dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Semoga bisa kembali pulih ya dok ya pasiennya ya dok ya.
Oke, selanjutnya dari Bu Bertalani. Selamat malam dok, mau tanya. Sebulan yang lalu suami saya operasi mata, ada robek di mata dan minggu yang lalu operasi katarak. Sekarang belum bisa melihat karena syaraf retinanya putus dan retina keluar dari mangkoknya. Kokoaflavanol apa yang bisa dikonsumsi? Terima kasih banyak Dokter Winda. Oke, nah kalau kasus seperti ini sih sebenarnya yang mana aja boleh sih, ya, yang mana aja boleh. Original boleh, liquid boleh, ya bebas pada dasarnya mana aja boleh. Ya, cuman mungkin di sini sih tetap harus dipantau ya Bu ya nanti suaminya untuk perkembangannya karena kan nanti mungkin boleh dikonsultasikan juga kepada dokter matanya itu nextnya seperti apa karena kan di sini juga apa ibaratnya retinanya juga bergeser kan putus dan bergeser kira-kira nanti apa yang next step yang akan dianjurkan oleh dokter matanya gitu. Ya, nanti boleh tetap dikonsultasi sambil nanti untuk biar recovery-nya juga bagus, boleh dikasih original. Kalau saya sih lebih suka original sih kalau kasus seperti ini ya supaya jangan terlalu kenceng banget juga. Itu kasih original aja 2 kali 5 gram. Nanti kalau kira-kira apa sih namanya? Udah lebih fit badannya, lebih enak, nanti mau ditingkatin dosisnya atau diganti ke liquid baru boleh. Ya, tapi start awalnya dari original dulu aja, 2 kali 5 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Ada dari Bapak Jordan Tinambunan. Hari Selasa kita seminar kesehatan di Tomakosa. Tentang apa ya, teman-teman? Mohon info biar kita undang prospek baru. Oke, baik. Saya bantu jawab ya, Dok ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jordan untuk pertanyaannya luar biasa. Jadi untuk minggu depan, karena kita perdana puasa, tentunya topik kita adalah manfaat flavanol untuk kesehatan bagi yang berpuasa. Jadi cocok banget nih kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu apa aja manfaat cocoa flavanol bagi yang menjalankan ibadah puasa, boleh langsung datang nanti di hari Selasa ya di minggu pertama kita menjalankan puasa bagi yang muslim yaitu di tanggal 4 Maret 2025 jam 2 siang ya. Oke, kami tunggu kehadirannya teman-teman semua ya. Oke, dari Bu Luffy ada Pak Jody baru pertama kali hadir di Zoom. Halo Pak Jody. Oke, kemudian ada dari Bapak Sultan Abraham ya dok ya. Selamat malam dok, kalau urat sering ketarik itu kenapa ya dok? Saya juga. Silakan dokter Winda. ya. Jadi sebenarnya kalau sering urat ketarik itu sebenarnya adalah salah satu ciri-ciri dari kurang lancarnya aliran darah sebenarnya. Gitu. Jadi karena aliran darah kurang lancar sehingga suplai darah ke otot itu kurang. Nah, kalau suplai darah ke otot kurang, ini bisa mempengaruhi banyak hal. Ini nanti akan ada hubungannya juga termasuk juga kepada bilangnya apa ya? Metabolisme di otot itu sendiri gitu ya, metabolisme di otot itu sendiri. Jadi kalau umpamanya darahnya kurang ke sana, itu kan akibatnya otomatis yang diangkut sama si darah ini juga kan kurang. Termasuk salah satunya adalah oksigen. Nah, kalau oksigen kurang, metabolisme yang terjadi di dalam tubuh itu tuh jadinya jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, itu tuh ada istilahnya tuh metabolisme aerob dengan metabolisme anaerob. Nah, metabolisme aerob itu metabolismenya itu pembakaran yang menggunakan oksigen. Nah, jadi kalau dia menggunakan oksigen, itu energi yang dihasilkannya itu jauh lebih banyak. Nah, sedangkan yang anaerob itu dia metabolisme yang tidak menggunakan oksigen. Hasilnya, metabolismenya itu energi yang dihasilkan sedikit ditambah dengan biasanya menghasilkan asam laktat namanya. Nah, asam laktat inilah nanti yang suka akhirnya apa namanya menumpuk gitu ya, menumpuk di pembuluh darah, di celah-celah otot kita ya, sehingga itu bikin mampet
teman-teman, bikin mampet sehingga aliran darah jadi nggak lancar. Ini yang bikin biasa tuh bikin uratnya tuh jadi lebih ketarik ya. Terus kita rasa pegel-pegel. Makanya kenapa kok kita dipijit gitu ya. Kita kalau pegel-pegel, urat ketarik itu dipijit itu jadi enak. Sebenarnya kenapa sih? Itu sebenarnya mencoba untuk mendorong si asam laktat tadi supaya jangan mandek di pembuluh-pembuluh darah kecil di otot tersebut gitu supaya dia tuh keluar. Nah, sehingga aliran darah bisa kembali lancar gitu. Jadi memang itu biasanya akibat dari aliran darah yang tidak lancar. Aliran darah yang tidak lancar bikin jadi kurang oksigen, lalu kurang oksigen bikin jadi metabolismenya yang anaerob. Metabolisme yang anaerob bisa menghasilkan asam laktat yang dimana asam laktat bikin macet lagi. Nah, jadi makin jadi kayak lingkaran setan tuh, ya. Yang udah macet jadi bikin macet makin macet lagi jadinya. Ya, jadi memang itu biasanya karena aliran darah yang tidak lancar. Makanya penting banget nih kita untuk menjaga peredaran darah kita supaya tetap lancar. Karena kadang-kadang nggak hanya soal masalah-masalah besar, masalah-masalah kecil juga kalau banyak kan mengganggu juga ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, itu tadi dibantu juga jawab ya untuk Bapak Sutan dan juga untuk saya sendiri. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Siti Rahayu. Selamat malam, Dok. Apakah yang sudah pecah pembuluh darah di bagian kepala dan sudah dioperasi lengan kaki sebelah kanan stroke, apakah masih bisa sembuh konsumsi flavanol? Produk apa saja dan bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih atas jawabannya. Oke, nah ini tergantung kejadiannya kapan. Ya, kejadiannya kapan? Kalau sudah semakin lama kejadiannya, ya memang sudah lebih berat ya, sudah lebih berat gitu untuk bisa recovery full lagi tuh lebih berat. Karena seperti berapa kali deh saya sering bilang sama teman-teman juga, saraf kita itu adalah sel tubuh kita yang paling lambat untuk beregenerasi gitu ya. Saking lambatnya dulu tuh dikira dia itu bahkan nggak bisa beregenerasi lagi. Sekali rusak ya sudah gitu. Kalau dulu ya, tapi sekarang ternyata baru tahu, oh ternyata dia bisa kok sel saraf itu masih bisa beregenerasi, tapi emang lama banget, butuh tahunan gitu ya. Tahunannya tuh yang 8 tahun, 10 tahun gitu untuk regenerasi. Nah, kalau seandainya ini kejadiannya sudah lama, artinya apa? Artinya adalah sel saraf yang rusaknya itu udah banyak. Nah, ngeberesin satu aja udah lama banget, ya. Apalagi ngeberesinnya banyak, gitu kan? Jadi memang kalau untuk sampai full recovery, apalagi belum lagi ditambah mungkin faktor usianya. Usianya umur berapa nih? Ya kan, biasanya kan seringnya kan yang terkena stroke itu mungkin lansia, ya kan? Nah, dari segi umur saja itu normalnya kecepatannya tubuhnya untuk beregenerasi itu memang sudah melambat. Apalagi di sini yang beregenerasi itu sel sarafnya. Apa namanya? eh Sorry, sebentar. Ditambah lagi, suara saya masuk kan ya? Masuk, Dok. Masuk ya. Nah, oke lanjut ya. Ditambah lagi kalau seandainya, eh sorry ini slide, oh enggak, maaf, maaf, maaf. Ini saya terganggu tiba-tiba. Nah, jadi ditambah lagi kalau seandainya dia terkena stroke, stroke-nya tuh udah berapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini seiring waktu juga kan ini kalau tidak dibenahi itu bukannya jumlah kerusakan itu nggak hanya menetap, tapi malah bisa jadi bertambah. Nah, makanya ini akan mempengaruhi ini apakah masih bisa sembuh atau enggaknya. Makanya tergantung kapan. Semakin cepat nih umpamanya kenanya, terus habis itu langsung semakin cepat diatasi, itu recover-nya akan juga semakin
cepat. Jadi gejala-gejala sisanya bisa lebih cepat balik lagi gitu. Ya, balik lagi. Jadi memang ini tergantung banget. Tapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali ya. Harapan mah tetap ada gitu kan, tetap ada. Makanya tetap kita kasih, biasa tetap kita kasih flavanol. Gunanya untuk apa? Yang tadi kan kecepatannya 8 tahun itu kita bantu untuk pendekin jadi mungkin 2-3 tahun. Tapi memang harus lebih sabar ya. Jadi harus lebih sabar karena memang itu dia kondisinya berat ya, dan biasanya memang agak dianjurkan sini dosisnya agak sedikit lebih agresif ya. Biasanya kalau kondisi seperti ini yang saya anjurkan minumnya liquid 2 saset ditambah dengan original. Ya originalnya mulai dari 5 gram. Nah, tapi mungkin ini juga nanti coba dilihat ya Bu ya kondisi pasiennya seperti apa. Kalau dia sanggup langsung 3 kali minum nih 2 liquid 1 original, ya nggak apa-apa. Tapi umpamanya dia kalau nggak kuat, boleh bertahap ya. Liquid dulu 1 saset. 3 hari kira-kira nggak ada masalah, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, tambahin jadi 2 saset. 2 saset, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, baru ditambahin lagi yang originalnya. Begitu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Daniel Herbert. Ya, dokter, adakah di dunia kedokteran itu stroke ringan? Kalau ada, bedanya dengan stroke iskemik dan stroke hemoragik ini apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya doknya, mau tanya lagi, apakah ada stroke kedua atau stroke berulang? Jika memang terjadi stroke berulang, apakah stroke yang berulang ini lebih parah atau memang tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan stroke yang pertama? Silahkan dokter Winda. Oke, nah jadi kalau stroke ringan itu ada sebenarnya memang ada namanya. Jadi kalau yang stroke ringan ini namanya tuh TIA. Kalau di medis ya bilangnya itu kita TIA, transient ischemic attack gitu ya. Jadi dia lebih kepada attack-nya aja. Nah kalau pada stroke ringan ini dia itu masih belum sampai ada kerusakan yang permanen di otak. Jadi ibaratnya mungkin kalau kita gambarkan di versi eh, jantung gitu ya, sakit jantung itu kayak masih nyeri-nyerinya doang gitu. Anginanya doang. Kalau itu kita biasanya bilangnya angina. Mungkin teman-teman ada yang familiar juga. Kalau versi di jantung itu bilangnya angina. Kalau di otak itu namanya stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack. Nah ya, jadi memang ada kok, itu memang ada. Nah, bedanya adalah apa? Itu dia. Kalau pada stroke iskemik dan hemoragik, itu memang dia sudah ada kerusakan, ya, sudah mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otaknya yang terdampak, gitu. Tapi kalau pada stroke ringan atau TIA ini, itu kayak baru sinyal, gitu, pemberian sinyal kepada kita kalau sudah mulai ada masalah, gitu. Waspada, lampu kuning, kuningnya udah mau merah, gitu. Ibaratnya seperti itu ya, gitu. Jadi dia berlangsungnya juga cuma sebentar biasanya, hanya beberapa jam aja gitu. Kelemahannya itu hanya terjadi beberapa jam aja. Kejadiannya juga hanya cepat, tapi memang bisa berulang dan ini kalau umpamanya tidak diantisipasi ya, ini bisa meningkat menjadi stroke iskemik ataupun stroke hemoragik gitu ya. Nah, kalau umpamanya stroke yang berulang, stroke kedua atau ketiga, itu ada dong, ya pasti ada ya. Banyak, banyak orang ada banyak sekali orang yang eh, kena stroke, habis itu nanti kalau nggak dijaga kena stroke lagi. Oh banyak, banyak sekali ya yang seperti itu terjadi berulang seperti itu. Dan apakah lebih parah? Tentu dong, tentu makin parah kalau umpamanya stroke-nya berulang. Ibarat kata kalau terjadi stroke yang berulang, artinya kerusakan selnya semakin luas, gitu. Areanya semakin banyak yang rusak. Dan otomatis ini akan gejala yang timbul, efek yang timbul akan semakin banyak, gitu ya. Jadi memang pastilah jelas. Jadi memang jangan berpikir kita kita kalau udah kena stroke pertama, oh
saya udah kena stroke kok, aman, gak bakalan kena lagi. Oh tidak, bisa kena lagi, jangan salah ya. Makanya kenapa harus dijaga ya. Bukan berarti kalau udah pernah kena stroke tuh aman-aman aja, sama halnya kayak yang kalau udah pasang ring terus aman-aman aja, masih bisa kena pasang ring, masih bisa pasang ring lagi. Atau jangan-jangan malah lebih parah, yang berikutnya bukan pasang ring lagi tapi harus bypass, bisa aja ya. Jadi justru kalau sudah pernah kena sekali, artinya berarti harus sudah dijaga ketat. Kenapa? Karena resiko untuk terkena lagi itu 2 kali lipat lebih besar gitu ya. Justru jangan jadi malah santai-santai ya. Jadi malah harus semakin ketat lagi kalau memang sudah pernah kena. Makanya kenapa kita tetap menganjurkan Kocovanol itu justru bahkan yang sudah pernah kena nih, jangankan sudah kena stroke iskemik yang pertama ya, bahkan sudah pernah ngerasain stroke ringan aja pun itu sangat dianjurkan banget. Kenapa? Supaya jangan sampai jadi lebih berat nanti atau bahkan terjadi berulang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Nah, baik, teman-teman, itu tadi chat pertanyaan terakhir ya. Dan gak berasa ini juga sudah menunjukkan jam 9 malam. Seru banget pertanyaan hari ini ya mengenai stroke ya. Ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekiranya masih kurang bisa melakukan konsultasi kesehatan. Baik, saya informasikan dulu ya teman-teman ya mengenai sosial media dan juga nomor kesehatan Dokter Winda serta promo yang FAI jalankan. Oke, kita ada sosial media. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami seperti di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, ada Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Instagram, TikTok dan juga Telegramnya untuk mendapatkan informasi ataupun video seperti rekaman malam hari ini. Bapak Ibu bisa membuka YouTube kami ya. Oke, selanjutnya, nah bagi teman-teman yang sekiranya belum sempat menuliskan pertanyaan di kolom chat nih, langsung aja chat di nomor 0878 1706 6067 di setiap Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, seru banget ya FI selain menguntungkan untuk bisnisnya, menguntungkan untuk kesehatannya, ternyata menguntungkan juga untuk jalan-jalannya ya. FI memberikan jalan-jalan gratis kepada Bapak Ibu ke Vietnam. Caranya dengan mengumpulkan 75 poin trip ditambah 8.000 pairing atau 200 poin rekrut. Periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai nanti 30 April 2025. Nah, Bapak Ibu untuk jalan-jalan ke Vietnam ini, Bapak Ibu bisa menikmati perjalanan Vietnam 4 hari 3 malam ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung tanya ke upline masing-masing ya. Oke, baik Dokter Winda, itu tadi penutup acara kita pas banget di jam 21.00 ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan, Dok? Silahkan Dokter Winda. Oke, seperti biasa, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ingat, kesehatan itu apa? Investasi kita yang paling berharga ya. Harta kita yang paling berharga adalah kesehatan kita sendiri. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa bersama orang-orang yang kita kasihi, kita bisa melakukan apapun ya. Kalau kita sehat ya. Tapi kalau kita sakit, bahkan harta benda kita pun bisa habis dalam sekejap ya untuk berobat. Tentunya kita nggak mau itu kan. Udahlah kita habis harta bendanya, bikin sedih orang-orang yang kita sayangin, kitanya sendiri juga jadi ikutan sedih juga, depresi juga. Tentu kita nggak mau itu. Makanya yuk ya yang masih sehat, yuk jaga yuk kesehatannya. Yang masih kurang sehat, ayo semangat tingkatin lagi kesehatannya. Oke? Stay healthy everybody. Dan oh ya sama tambahannya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman FHI di seluruh Indonesia yang merayakannya ya, yang akan menjalaninya nih di bulan puasa. Semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar, semuanya aman, tentang sejahtera. Amin.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, Dok ya. Baik, teman-teman, selama bulan suci Ramadan, saya akan memberikan informasi untuk acara seminar kesehatan Dokter Winda akan ada perubahan jadwal, yaitu setiap hari Kamis jam 4 sore. Ya, untuk flyernya nanti seperti biasa akan dikirim setiap minggunya, jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol pada saat setelah sahur ya, jadi sebelum imsak, kemudian pada saat buka puasa boleh konsumsi kurma, air putih, kemudian didampingi juga cocoa flavanolnya supaya daya tahan tubuh teman-teman selama berpuasa bisa lebih terjaga ya. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di jam yang berbeda ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Sekian dari saya, selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima Selamat kasih. malam, Bu Terima Dokter. Terima kasih. kasih, Dokter Terima Winda. kasih dari Terima kasih. Medan. Terima Selamat kasih. pagi, Selamat pagi istirahat. Dokter Winda. Terima kasih banyak, Ibu cantik. Terima kasih.